Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minal dhulumati ilan nur wa akhraja minad dunya ilal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Awal kalam, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-Nya sehingga kita dipertemukan di Masjid Darul Falah. Iya, Darul Falah itu. Darul Falah Kubang Pipi. Dalam keadaan sehat walafiat, sehat bapak-bapak, ibu-ibu. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum masuk kepada materi pengajian, izinkan terlebih dahulu ambo memperkenalkan diri. Ambo khawatir bekor ambo baca itu banyak-banyak, bekor tipu di luar. Ada yang bertanya ke Bapak Ibu, siapa yang mengaji tadi di masjid? Bekor Bapak Ibu jawabnya, entah orang mana tak tahu nak jalip padusi. Nama ambo Susilawati, panggilan sehari-hari Susi. Ambo berprofesi sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 17 Bonjo Alam, Kecamatan Ampe Angke. Ambo lahir orang dake-dake Sikojo, tapenya di Koto Hilalang, Dusun Padang Jariang, dake Masjid Jihad nan di Tapi Labo Gadang. Ambo 7 bersaudara, ambo anak nan kampe. Saudara ambo merantau sadonyo, deknyo merantau sadonyo, mu merantau Lombok ke Kubang Putih. Jadi tinggallah rumah kosong di Koto Hilalang. Alhamdulillah ambo lah suami ambo orang laki-laki. Rekan seprofesi, kami sama-sama guru PAI, guru pendidikan agama Islam SD. Beliau di Kecamatan Canduang, ambo di Kecamatan Ampe Angke. Ya, Ampe Angke Cek Canduang. Beliau asli Canduang, Batu Balantai. Ambo Koto Hilalang. Ambo lah diamanahkan oleh Allah 3 orang anak, 2 orang padusi, seorang laki-laki. Nomor 2 laki-laki, 1 3 padusi. Yang nomor 1 lah menikah. Alhamdulillah lah diagihnya pula seorang cucu perempuan lah jadi nenek. Lah umur setahun baru pandai berjalan. Barangkali untuk perkenalan aku cukupkan demikian saja. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, pada kesempatan hariku kita berada pada tanggal 5 Zulhijjah. Ya, 5 hari lagi kita merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Sehubungan dengan itu, maka pengajian yang akan aku sampaikan berjudul Kurban menghapus sifat binatang dalam diri. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, kurban berasal dari bahasa Arab. Asalnya dari kata korba, yaqrabu, kurbanan. Apa artinya kurban? Artinya dekat. Jadi orang yang berkorban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang tidak namuah berkorban sementaranya mampu, berartinya tidak namuah mendekatkan diri kepada Allah. Materi yang kita miliki di dunia bagi sebagian orang yang tidak terlalu mempelajari agama, yang jarang belajar agama, baginya materi itu menjadi dinding antara dirinya dan Allah. Dirinya disiko, kemudian dinding, kemudian Allah.
Orang yang terlalu cinta kepada materi, makanya dindingi dirinya, ya Allah. Makanya jangan terlalu cinta kepada materi. Robohkan dinding tadi, jadikan jembatan menuju Allah. Layadu kesempatan wa layadu kelapangan rezeki wa, berkorbanlah, robohkan dinding tadi, jadikan jembatan menuju Allah, maka akan dakik ya Allah. Apa sanangnya kalau ada dakik ya Allah? Sagalo pinta walaku. Kalau jauh ya Allah, pinta dak walaku. Sama Jawa punya anak, misalnya punya anak berdua, yang surangku patuh, yang surangku kerengkang. Nama awak yang sayang kanan patuh, wak kecian nan surangku anak kesayangan nambo, yang surangku anak kebencian nambo, nan surangku anak kesayanganku, namonyo anak kesayang, asenanyo minta yombo panuhi, deknyo anak kesayangan. Nan bangkang ko tadi deknyo anak kebencian, asen nanyo minta anak do cito, dak do putih. Tak bisa. Dek apa? Anak kebencian. Bantu itu pula lah seolah-olah antara hubungan awak je Allah. Awak kalau dakik je Allah, awak minta Allah gia. Tapi kalau awak jauh je Allah, maka apa yang awak minta, panik-panik meminta saya. Bang ko doa ndak dikabulkan oleh Allah, dia awak pamalih mendekatkan diri kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan berkorban. Korbanan dekat. Sabananya apa maknanya? Untuk mana awak disuruhnya di Allah berkorban? Dan pertama, supaya mental awak terlatih, ndak diperbudak harta. Jangan dalam hidup ko, hati ko, pikiran ko cuma menyimpan masalah harta materi. Jago lalu yang tak kena materi piti. Baru saja tersintak lalu pagi. Dima selah piti ke masuari ko. Baru jago lalu anda pikir. Dia lah samba ke dibuat piti segikonya. Lah samba ke dibuat. Marang-arang tentang materi setari. Siapa yang bangun tidur kemudian dia ingat masalah dunia, apalagi materi, maka Allah beri dia kesusahan yang berkepanjangan. Mangko hidup marang-arang mengilu-ngilu dek karena awak selalu takana materi, jarang ingat Allah. Harusnya jago lalu yang takana nomor satu sia Allah. Baca doa jago lalu, apa doa jago lalu lai takana ya Pak Ibu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah kana. Kalau bukan nyabi Allah, lo apa doa kalau bismika Allahumma ahya wa bismika. Awak kepikir aja pagi hari Allah juga najat karena lain Allah nomor satu Allah. Kamu langkahkan kaki kanan di pagi hari. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bantu itu saja nengkat kaca. Awak melangkah pagi hari itu kalau lah dibaca bismillahi tawakkaltu, awak akan senantiasa di jalan lurus, dibimbing oleh Allah, selalu berada di jalan lurus, ndak ada berkelok-kelok, ndak ada dimain-mainkan setan. Orang yang lupa baca bismillah tawakal tu banyak masalah dalam hidupnya. Sebab apa? Jalannya cok mencong, tak lurui dan tak bersandar kepada Allah. Iku makna kurban dakian diri kepada Allah. Ada seorang bapak tua, umur lah 77. Lah tua tak bapak ibu? Ada bapak ibu lah 77. Tak ada dah nak. Nampak dia umur 7 balik sesuatu. Ada seorang bapak tua, anaknya jauh dari. Anakku lai pakirim. Bahkan ada pula di antara anak tadi yang magian ke anak kapaknya ko ameh, rupiah ameh. Sehingga setiap piti, setiap ameh yang tiba, dia gian anaknya dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian di kabitnya juga kajai letak dalam sapu. Tiba lah mendekati hari raya Idul Adha, ada panitia bertanya, Pak, satu kurban Pak.
Kecil. Ndak, mau ndak satu doh. Bagus ndak satu, pak satu lah kan anak lagi berkirim. Di takana lo dan boy kok satu ambo korban. Kok tibu sakit ambo ke buku jua. Iyo lah iya aduh piti gua. Kok tibu sakit em. Kok ndak berkirim anak besok pak, kok ndak kerajonya pak. Jadi ndak satu pak korban ndak. Nampak dia mau piti pak banyak. Iyo banyak tapi persiapan masuk tua ambo. Ambo khawatir. Dek terlalu cinta ke piti kami tadi itu ando-ando. Ndak sampai seminggu sudah raya wajib dah. Dia dapat orang tu apa tu kalau lalu rupanya ndak boleh. Piti bentuk itu aja dalam sekuran. Awak terlalu mencemaskan masa depan, lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seolah-olah hidup itu ndak dijamin oleh Allah. Kan hidup wala dijamin oleh Allah. Anak berkirim tu sia yang menggarian hatinya tu Allah. Anak bakarajo tu sia yang melapangkan rezekinya Allah. Sadonya kan karena Allah. Maka awak terlalu sayang. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, harta tu bagaikan air bayang sewa dia tiaya dia tidak danau. Arato ko ayen ada sekeliling. Awak aku manusia ko ibaratnya kapal. Awak kayu kapal, awak dayung kapal, awak menuju sebuah pulau. Namanya pulau reda Allah. Awak di ma Allah nak suka, di ma Allah nak sayang. Kian awak fokus awak dayung, awak dayung. Materi ada sekeliling di bawah kapal, di luar kapal. Amu awak memasukkan air tadi ke dalam kapal. Kalau masukkan air ke dalam kapal banyak. Karam dehnya. Kalau dilubangi kapal tadi nak masuk air banyak. Karamanya ndak salah main, ndak sampai wak ke pulau reda Allah. Jangan dimasukkan narato itu ke dalam hati, jangan dimasukkan narato itu ke dalam pikiran. Biarlah menjadi alat untuk berlayar menuju pulau reda Allah. Alat untuk mencapai surganya Allah itu harato, bukan disimpan di siku, bukan disimpan di siku. Itu maknanya awak disuruh berkorban. Boleh nak dakik diri wak jo Allah. Nabi Ibrahim sianan disurah sembelih di Allah anak kandung. Itu kadapi anak kandung itu Ismail tu berpuluh-puluh tahun dulu dari istri pertama ndak dapet doh. Dapetnya di mana? Di istri nan kedua lah puluhan tahun lah uban lah bertabur uban di kepalanya baru dapet anak. Baru saja umur 7 tahun datanglah perintah untuk menyembelih. Bangku amu Ibrahim itu menyembelih anaknya. Sebabnya meletakkan patuh kepada Allah di atas segala-galanya. Arato kalah nomor sekian, anak kalah nomor sekian. Nomor satu adalah patuh kepada Allah. Iku yang kurbanan sebenarnya kok. Daki hati ko jo Allah. Kalau daki hati ko jo Allah, apa yang disuruh Allah itu yang awak kerajaan. Apa yang diinginkan Allah, apa yang disanangi Allah dari awak, itu yang awak lakukan. Itu yang kurbanan. Jangan ditahan-tahan sesuatu yang sifatnya duniawi. Berang Allah kawak, cemburu Allah kawak. Kalau Allah lah cemburu kawak. Bayangkan kalau awak punya pasangan, awak tak ingin nyemen dua hatinya dah. Tapi ketika berjalan Jawa nyerayu-rayu je nak gadi orang. Wak pangan kira-kira pasangan awak tu. Wak picak aja. Manga dirayu-rayu je orang mah. Wak cemburu. Bentuk itu pula Allah kalau cemburu kau dipicaknya aja. Datang penyakit, datang kesusahan, datang musibah dalam hidup. Dia awak membiarkan Allah cemburu. Awak menomor duakan Allah, menomor satukan dunia. Itu makna kurban Bapak Ibu. Sudah tu makna kurban yang ketiga adalah berbagi kebahagiaan. Dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahabbul a'mali, sebaik-baik amal, ilallahi, di sisi Allah, sururun, memasukkan kebahagiaan tudkhiluhu ala muslimin, kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam hati orang muslim. Kalau ada melakukan sesuatu kemudian bahagia orang muslim tu, maka itu adalah amal terbaik di sisi Allah. Bayangkan ketika berkorban, aduh
seorang janda miskinnya punya satu anak. Ketika diketuk pintunya oleh panitia kurban, dia tanya dagiang, "Iko dagiang, agiang kama masak ya?" Malumpi-lumpi anak yatim tadi, nyanyi kamarnya, "Mama, dapat dagiang, mama makan dagiang untuk orang kayu, ayo ma, untuk orang kayu aja." Dia jarang makan daging. Membahagiakan hati-hati yang betul itu tuh gadang pahalanya. Sangat berarti di hadapan Allah. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, apa hukumnya wak berkurban? 3 Imam Syafi'i, Maliki, Hambali kecilnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dikuatkan. Walaupun tak berdosa, tak berkorban, tapi nya dikuatkan. Artinya apa? Kalau awak punya rasa sakit, kemudian awak nak nama berkorban, Allah benci kau. Kan awak ada kemampuan. Jangan dicari kila-kilanya, jangan dicari alasan. Kamu tak bisa korban doh. Kebutuhan ambo banyak, Imam Hanafi mengician kurbanku hukumnya wajib. Beliau seorang mengician wajib. Dalam hadis Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah pernah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lahu sa'atun, siapa yang ada baginya kelapangan hidup, walam yudah, tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati tempat salat kami. Kalau lai lapang dah sakit ndak namu berkorban, jangan dakik-dakik je ke masjid ke lah. Banci Rasulullah orang nan ceke, orang nan pilih, orang nan bakhil. Dalam ayat Al-Quran, Allah nyata-nyata telah memerintahkan kita untuk berkorban. Salah satunya dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Yang dirikanlah salat kemudian berkorban. Artinya apa? Allah mengkuka suku Jawa harus rancak hubungan dan dua. Hubungan jo Allah rancak, hubungan jo manusia rancak, baru awak santiang menurut Allah. Jangan disangka awak salat dua rajin, jago sembahyang tengah malam serajin, rutin ngaji Al-Quran rutin, tapi berkurban dak mau. Wanhar kok kalau dalam bahasa Arab fiil amar namanya, kata perintah. Kalau ada kata perintah dalam Al-Quran berlaku kaidah al aslu fil amri lil wujub. Asal pada kata perintah adalah wajib. Hukumnya kurban wajib bagi siapa orang nan mampu. Berapa kurban sih kau Pak Ibu? 3 juta pas mampu. Usahawan tak mampu, tak mampu gitu. Usahawan tak mampu, kalau awak yakin awak mampu, maka dimampukan oleh Allah. Kalau awak kecil, awak nak mampu deh, ya tak dimampukan. Makanya tak kunjung berkorban. Dan tak kunjung berkorban, akhirnya jiwa semakin jauh dari Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkurusmallah. Dan tiap-tiap umat itu telah kami jadikan baginya syariat untuk berkorban. Supaya apa? Supaya mereka menyebut nama Allah. Ala ma razaqahum, atas apa-apa yang telah dia rezekikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, berupa hewan ternak. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kekayaan yang Allah beri, materi nan ada di tangan wak kini di dunia ko adalah titipan. Namanya titipan babalian kanan punya. Iyo, kalau ada dia kira sakit oleh Allah, itu titipan balian kanan punya, caranya dengan berkorban. Kalau wak lain ada ke lapangan, kan bisa wak membalian titipan tu balian. Kalau anda mau membalian tak sadar diri wak namanya tu menerima titipan. Wak sangko titipan tu punya wak. Indah.
Calilah kalau ke pasar basuh, wak titip anonda kau orang. Beko payok belanja. Lah ke pulang beko payok ke tempat penitipan. Bayangkan seandainya tempat menitip tadi tukang parkir tadi nak mau bagi nonda awak. Banyak. Bangin awak. Oh, kalau yang mau di musim mungkin dicari kayu lah kak. Awak nitip kecilnya punyanya. Bantu itu pula lah. Seolah-olah Allah beri awak rezeki kemudian tak mau berkorban. Tak sadar masa rezeki itu adalah titipan. Kemudian fas liyazkurusmallah, sembelih supaya menyebut nama Allah. Artinya apa? Ketika berkorban kan awak menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Artinya apa? Jangan serakah. Apa yang Allah titipkan ke awak tu jangan diganggam dikarundui nabi-nabi. Jangan serakah nak tu awak sesadu Allahnya. Pakai aturan Allah. Apa kau tak boleh awak untuk pembalina rancak, untuk pembalina lama rezeki yang Allah agiakan tu boleh, tapi sekedarnya saja. Kalau balabiah jadi penyakit. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, syarat kurban diterima ada 3. Yang pertama ikhlas, betul-betul karena Allah. Tidak ada terselip hati karena ingin dipuji orang, ingin dipandang berkorban. Berkorban. Tidak perlu dia pandang orang itu ikhlas. Dan kedua, sumber pitih itu harus jaleh-jaleh dari nan halal. Jangan campur-campur. Makanya mencari penghasilan di dunia aku usahawan halalnya 100%. Apapun profesi wak. Kalau ambo guru, ambo usaha penghasilan ambo tiap bulan tu halal 100%. Baca caranya ambo datang tepat waktu, pulang tepat waktu, ambo usahawan. Sudah tu di jam-jam wajah tu ambo nak mau menyambian lain-lain. Ambo berusaha supaya itu halal 100%. Sebab itu kok diambil untuk kurban. Kalau ndak Allah 100% kurbannya batal, percuma. Kalau orang menggalih jangan panggil cuan. Nerancak peletaan dia teh, nan buruk peletaan di bawah. Dan kadang-kadang peletaan dia teh, nan ketik-ketik peletaan di bawah ndak halal. Bikoi pakai lu untuk kurban. Kacau jadinya. Kan seketenya. Ada yang 1 kilo wajahnya 9 on. Kan seketenya, kadian ada seketek. Ndak halal. Bayang saya ambil raga-raga seperiuk gadang. Wah masukin cik ayam steak banyak. Rasa cik ayam atau rasa raga-raga? Rasa cik ayam pada seketanya. Itu jangan dicampur-campur penghasilan waktu jangan haram. Lurui-lurui dalam hidupku supaya awak terjaga dari makan yang haram. Apalagi nanti itu kan diambil untuk kurban. Sudah tu dan katigo sesuai ketentuan. Hewan kurban tu haruslah sampai umurnya sudah tu sehat badannya, ndak cacat, ndak sakit. Apa keuntungan berkorban? Dan pertama dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, diampunkan dosa-dosa. Pernah suatu ketika putri bungsu Nabi Muhammad ikut berkorban. Kemudian Nabi Muhammad bersabda kepada beliau, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatik." Berdirilah kamu di samping korbanmu, fashhadiha, maka saksikanlah hewan kurbanmu. Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha, maka sesungguhnya untukmu lah tetesan darah yang keluar dari tubuh korban tadi, hewan korban tadi. Ayu faralaki masalah min dzunubik, dengan tetesan darah hewan tadi diampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Itu korban yang pertama, keuntungan nyawa berkorban. Apa sedosa yang telah berlalu dengan nyawa berkorban, maka setelah didabi orang lain saja itu telah dihapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Syaratnya kurban harus syaratnya tapanoi nanti go ikhlas, halal, sudah tu sesuai ketentuan syarat. Sudah tu nan kedua, satiuk bulu hewan tadi tu, ciek bulunya dihitung 1 kebaikan. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Dari hewan korban tu ana kami dapat ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, "Kulla sya'ratin hasanatin."
hasanatun. Tiuk-tiuk bulunya tu satu catatan kebaikan. Ciek pahala, ciek bulu. Pernah Bapak Ibu metong bulu jawi? Pernah metong bulu kambing? Cuba hitung berkobarah. Tak tahu. Sebanyak itulah pahala yang wak dapat. Syaratnya kurban wak lai 3 syarat tadi memenuhi. Ikhlas, sudah tu halal, sudah tu memenuhi syarat. Sebanyak itu pahalanya wak berkorban. Malih je berkorban leh. Kamu cari-cari kela-kela ndak ke satu kurbannya wak leh. Ndak bisa bana di sisian tu sebulan-sebulan atau seminggu-seminggu seketik-seketik akhirnya bisa kurban. Sudah tunan ketiga, iko hadisnya lemah. Kecilnya hewan kurban tadi, kendaraan untuk meniti sirat. Ambo telusuri, apa kuiyo je kendaraan nanti wak meniti siratal mustaqim. Rupanya itu hadis tu adalah hadis lemah. Jumhur ulama menafsirkan kalimat itu adalah kiasan. Indak sabananya doh. Akan awak pahala awak banyak tu, satu bulunya cik pahala, satu bulu cik pahala, sebanyak tu bulu hewan tu. Akhirnya apa? Awak menjadi orang yang kaya pahala. Kalaulah kaya pahala, maka akhirnya punya modal untuk meniti siratal mustaqim sampai selamat di surga. Lah ingin Bapak Ibu selamat meniti siratal mustaqim? Iyo, berkorbanlah. Orang-orang nan kaya pahala tu Bapak Ibu. Nanti ketika meniti siratal mustaqim kau di kanyangnya ada lentera, ada lampu penerang. Semakin kayu aja pahala semakin benderang lampu yang ada di kanyang kau. Kece orang siratal mustaqim tu gadangnya segadang rambut di balah tujuan. Kalau penasaran Bapak Ibu, balu bantuannya siratal mustaqim tu yang tak tabayang doa. Beko tiba di rumah cari ladang atau pisau, katihan mato tu atau meniti dia teh tu. Bentuk itu tajam. Tapi itu bagi sia orang nandak punya lentera, orang nandak membawa bekal pahala. Kalau membawa bekal pahala lentera, lawe gadangnya siratal mustaqim tu. Melintasi siratal mustaqim tu tergantung amal, Wak. Ada orang yang pakai secepat kilat, amalannya sangat istimewa. Ada yang berlari, ada yang berjalan santai, ada yang tertati-tati. Adapun orang yang miskin dengan pahala, nanti itu nyoba sorak-sorak di belakang ke orang yang punya lentera di kanyang. Tompang ambu tompang tompang kalam. Bisa numpang ke lentera orang? Indah amal wak surang. Wak meniti siratal mustaqim tu, ketik gadangnya siratal mustaqim tu tajam indahnya, tergantung jo kebaikan yang wak pobik selama di dunia. Maka berkorbanlah dengan ikhlas, berkorbanlah dengan sumber rezeki yang halal, berkorbanlah sesuai ketentuan syariat. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, tadi judulnya bahagia, kurban menghapus sifat binatang dalam diri. Dalam diri manusia ko ada nafsu, ada akal. Nama nan sudah jalan di muka, akal atau nafsu? Akal sudah jalan di muka, napasu di belakang. Kalau akal lama mimpin di muka, maka napasu kok akan terpimpin. Apa tidak boleh awak melampiaskan nafsu? Boleh lampiaskan di tempat yang halal. Makanya akal jalan di muka. Wak cari binatang, dia tidak punya akal. Makanya yang memimpin hidupnya adalah nafsu. Apa saja sifat-sifat binatang yang ada dalam diri manusia. Manusia kok mangko bersifat binatangnya dek karena akalnya tidak ada fungsinya. Akalnya tak lalu-lalu. Idza qamal aqlu amaman fal hawa tabi'ahu. Akal apabila jalan di muka, maka akal akan mengikuti. Sebaliknya, wa idza qamal hawa amaman fal aqlu sayamutu. Apabila napasu jalan di muka, maka akal akan terlalu-lalu. Kantuk-kantuk tidak berfungsi akal. Jadi orang yang tidak berfungsi akalnya, maka perbuatannya, tindakannya di dunia kok bagaikan binatang. Yang pertama sifat binatang yang ada pada manusia adalah tamak. Tamak. Dalam surat Al-A'raf 176 Allah telah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Famathaluhu kamathalil kalb. Mereka itu seperti anjing. Rupanya ada anjing disebut dalam Al-Quran. Aduh. Seperti apa anjing itu? In tahmil alaihi. Nyo diagiah yalhaf. Nyo akan tetap menjulurkan lidahnya. Autat rukhu yalhaf. Ataupun nyo tidak diagiah, nyo tetap akan menjulurkan lidahnya. Manusia yang tipenya seperti anjing, ado atau tidak ado, masalah serinya. Ado jadi penyakit, apalagi tidak ado. Ngeluh sehidupnya kau taruh. Bapak ibu yang hadir kini kau ada suka ngeluh. Ni pala kawe, pala caronya kau mangko selai hidup kau taruh kau. Bilo lo kesanang jauh orang, jangan mantai itu. Tidak ada jiwa bersyukur, padahal bersyukur yang menjadikan kita bahagia. Wak calia, bapak ibu ada yang beternak ayam. Lai, ayam kalau seraan makannya tuh, hanya tahu tuh yang rusak-rusaknya itu sih boleh makan. Kalau tiba ayam tetangga, satu nya makan di panganya, di latuanya. Walaupun indah samangnya menyeraan makan banyak-banyak, tapi tidak sadang paikian je di latuanya. Itu ayam. Sudah tuh sapi Jawi, dia rumput. Kalau sempat lo mendaki Jawi na lain, kakinya lah menyipak-nyipak. Pernah Pak Ibu menyaksikan Jawi menyipak-nyipak? Itu malah kawannya tuh. Tak boleh bagian-bagian, tambus adunya. Tamak. Ada yang lebih parah, tamaknya hewan ku adalah elang. Elang ku makannya Pak Ibu? Ayam. Ada yang sangat mengherankan, elangku makan kambiang. Mana kadang badan elang juga badan kambiang. Kambiang makan elang atau elang makan kambiang? Elang makan kambiang. Dicatu-catuinya dulu sampai mati kambiang tadi. Menjalang situasi aman di kambangannya, bulunya anyo lindung itu kambiang tadi supaya jangan ada yang menampak. Yang lain mencari kalau lah kambang tu bulu elang, anda tahu dah mendekir. Serakah tamat. Beko kalau lahaman dasarnya, diangkitnya seketik-seketik, kamar diangkitnya katampainan agak langang. Itu baru diimbaunya anaknya, diimbaunya suaminya. Nyo makan sekeluarga. Sendak amu apa bagi kena lain. Bapak ibu ada mah itu. Bek gulai lagi bagi tetangga. Ndak jo anak wajah suami yo semakan doh. Lain alhamdulillah. Anak bu bertanya, bu, ada ustaz mengajian kalau menggulai banyakan kuahnya tu lagi tetangga iyo bu, iyo, tu kuahnya sewa agianya. Enggak bu, lain isi je sete. Ya kau dapat banyak lah je isi-isinya tu guys. Malih lu kuahnya banyak isinya cie lu malih lah. Jangan seperti ayam, seperti sapi, apalagi seperti elang. Elang kok keserakahnya sanggup makan porsi makannya sepertiga berat tubuhnya. Jambo ko ambo bari ambo kini 50 lah makan ambo 5 balik kilo. Kan mungkin lah 5 balik kilo bentuk itu lah. Serakahnya hewan elang. Jangan wak bentuk itu. Dengan berkorban wak terhindar dari sifat tamak. Kadang wak lah satu korban lah dia cacah di panitia. Beku wak lah masak lah di rumah. Oh, orang sabalah bentuknya lu masak lah. Wak entah lah ke sabalah. Lah iya doa bapak ibu melakukan itu. Lah. Alun masak lah sebalik lah masak lah. Ndak dapat sup doa amu dapat. Nah bang buat. Betul itu. Sudah tu nan kedua sifat binatang yang ada pada manusia adalah malas. Hidup ke cuma untuk makan, untuk tidur, bersenang-senang. Tak ada pikiran untuk memikirkan masa depan akhirat. Ambo heran pula. Orang tu salat 5 waktu, nyelai berpuasa, nyelai baca Quran, nyelai mendengarkan ceramah agama. Tapi kata-katanya, awak nan paralu kini ku pokoknya lai bisa makan 3 kali sehari lah. Itu sebenarnya. Apa bedanya aja dan di luar tu? Lupa wak, masa awak kau harus
memiliki serap, memiliki bekal untuk kehidupan akhirat. Dari mana bekal tuh? Awak berbagi. Ada seorang bapak-bapak dulu makan di sebuah restoran, kemudian basobok je seorang ahli sufi Rabi'ah Al-Adawiyah. Apa tu makan dicali oleh Rabi'ah, gadang-gadang suak. Tak apa-apa nasi pun. Tak apa siko. Enggak. Orang salih sedang paru. Makan kadang-kadang. Rencananya Rabi'ah Al-Adawiyah kemamasan nasi lu ke orang kada itu. Tak jadi dia mencari apa tu makan. Untuk ikut nalah makan. Sampai 2 kali ke suak, 2 kali ke kidagol. Sudah kadang-kadang. Mendaki Rabi'ah Al-Adawiyah. Pak, litak mana pak? Iyo ambo litak. Ambo sudah kerja kari. Pak, sadar tak pak tadi ketika pak makan tadi? Bisa saja makanan yang pak makan tadi yang masuk ke mulut pak tadi nanti di akhirat jadi baru narako. Kecap pak tadi. Malah kan jadi baru narako. Ambo makan pencarian ambo mah. Lah iya pak makan pakai bismillah. Ayo teman nuang pak tadi. Ambo dik sempurna lita indak takana baca bismillah. Makan dalam keadaan lalai. Tandanya orang yang lupa dengan Allah. Tandanya orang tu jauh dari Allah. Makannya seperti binatang makan. Makan bakajak-kajak kayak banyak. Sudah tu belanjur-lanjur. Jangan melakukan segala sesuatunya lepas dari hubungan dekat dengan Allah. Wak makan baca bismillah. Wak kalau baca bismillah, anak makan tu berkah. Ndak perlu banyak-banyak dosa kita najali lah hilang parilita tu. Allah sehat aman wak. Orang banyak-banyak makan tu kan banyak penyakit. Banyak penyakit kalau makan banyak-banyak tu. Makanya Nabi majan makan tu berapa porsinya? Sapatigo nan pade, sapatigo nan cair, sapatigo le untuk bernafas. Para banyaknya makan orang-orang yang kelaparan, orang tak tahu dia agama makan sekanyang-kanyang barulah kata gak wah patap-patap batu sangnya. Iyo kanyang mana parui ikut makannya orang yang tipenya pemalas, hidupnya untuk makan. Sudah makan pun mengalih ada doa. Karajo makan tu lalu, karajo makan lalu. Bantu itu setare. Apa bedanya pada dan menjajah tengah sawah tu namanya? Hanya itu karajonya. Karajo makan lalu sudah karajo ke depan upah. Rumput serata lalu apa bedanya? Ibnu Katsir mengatakan siapa yang menghabiskan umurnya untuk urusan perut maka Allah matikan ruahnya. Ruah kau tidak berfungsi leh. Ruah maksudnya kau hati. Hati kau kalau lah mati dek banyak makan maka anggota tubuh dari hati sampai ke bawah bare untuk dibawa beribadah. Makanya Luqmanul Hakim pernah papasan ke anaknya, la tumayyitul quluba bi kathrati ta'am. Jangan kamu bunuh hatimu dengan banyak makan. Mati ya tirinya dia banyak makan. Iyo kecil Luqmanul Hakim, fa innal bitnata qazzar'i. Sesungguhnya perutmu itu seperti tanaman. Idza kathural ma sayamutu. Tanaman kalau terlampau banyak air akhirnya mati. Bapak Ibu lagi punya tanaman pot di rumah. Tu disiram je air. Beko baru turun air siram lah dia. Siram li akhirnya mati. Bantu itulah manusia. Baru tonggang baru saya makan lah dia. Baru turun baru makan lah dia. Surang kan nasi bakso lah. Surah bakso kolak lah. Surah kolak ketan goreng lah. Dak kan yang mana ala nancak kolak turun ke bawah lah tu. Itu sekarang je. Akhirnya malih. Kalau lah malih itu banyak tekan tua. Dengan ceramah tekan tua. Ada apa ibu yang tekan tua ini? Tak ada untuk ini. Dalam surat Al-A'raf Allah telah berpesan secara tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami lemparkan ke neraka jahanam
sebagian jin dan manusia. Ba'a sifatnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami. Nyolai punya hati tapi tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Tidak ada terasodinya masuk Allah ada dalam jiwanya. Tidak ada terasodinya masuk Allah mengawasi tindak tanduknya. La yafqahuna biha. Yang ada apa kalau tidak ada Allah maka muncullah kesombongan. Jadi orang banyak makan kesombong akhirnya. Jadinya bertali-tali penyakit. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mereka pakai untuk melihat. Untuk amat toko gunanya untuk mencaliak penderitaan orang, caliak orang nan kurang pada awaknya sibuk je diri awak saya, jangan sibuk je keluarga awak saya. Pakai mato. Kalau tidak dipakai mato, awak termasuk nan zara'na li jahannam, termasuk orang nan dilemparkan ke neraka jahannam. Orang nan ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mereka gunakan untuk mendengar. Mendengarkan elok, mendengarkan nasihat, didengar pengajian dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dengan elok-elok, jangan masuk suap. Harusnya masuk di suap, menancap di tangan, naikkan ke otak, turunkan ke hati, kecil hati. Wahai semua anggota badan, gerak. Maka semuanya akan bergerak melakukan amal soleh. Di awak lai sabana-bana menggunakan talingo. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, itulah orang-orang yang seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Siapa orang yang hina tu? Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Karena Allah taruh supaya orang tak lalai. Kalau lai selalu takana Allah, patang, pagi, siang, malam, setiap jam, setiap minit, setiap detik, dalam setiap denyut jantung awak selalu teringat Allah, maka awak jalan awak akan selalu di jalan yang benar, awak akan selalu lurus. Akhirnya awak dakik je Allah. Apa yang awak pinta akan selalu dihagia oleh Allah. Sudah tu apa tabiat binatang lah yang dilakukan manusia, budak nafsu. Apalagi zaman kini. Dulu-dulu sebenarnya Allah je. Cuma zaman dulu ndak ada viral-viral. Kini lah banyak non viral. Nafsu kamari dilapin. Nah punya orang punya awak je. Nan payahnya mana? Apa rutiang? Anaknya sendirinya makan je. Itulah perilaku binatang. Bang, ada orang berperilaku binatang. Dek napasunya jalan di muka akaknya, jalan di belakang. Nyo ndak pernah ingat Allah, nyo lalai. Walaupun nyo mengaku kamu Islam, nyo lai sembahyang, nyo lai salat. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita berkorban supaya terhindar dari sifat binatang. Kalau Allah berkorban terjauh dari sifat binatang, akhirnya kita akan menjadi manusia yang hakiki, manusia yang benar-benar manusia, yang korbanan, yang dekat kepada Allah, hamba kesayangan Allah. Lai ingin Bapak Ibu menjadi hamba kesayangan Allah. Bapak Ibu, mari kita ingat-ingat masuk nanti suatu saat kalau ajal kita lah sampai, nyawa lah lapih dari badan kita, maka orang akan membalik pakai kain putih, kainan namanya, kain kapan. Aduh dipakai dibuat orang saku-saku. Ndak ada kain kapan tu, ndak ada saku-saku dah. Tu jauh koswak perjalanan jauh sudah tu batu-batu amal. Apa yang awak lakukan kebaikan-kebaikan di dunia, itu langkah jadi amal awak nanti. Makanya orang mengijen mayazra yasun. Siana lai batanam, inyolah nangka panen. Banyak batanam, banyak panen. Sakitik batanam, sakitik panen. Ndak ada batanam,
Iyo ndak do panen. Mari kita ingat-ingat, mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Mari kita kurbanan. Ndak hanya berkurban ketika hari raya haji, di luar hari itu pun kita kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sering berbagi, sering berbagi. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, jangan hendaknya kita menjadi manusia yang menyesal di akhirat. Orang selamat dek membawa pahala ibadah kurban, lenteranya kadang melintas siratal mustaqim. Sementara awak datang menghadap Allah dengan tangan yang hampa, mangko siratal mustaqim itu betul-betul akan sebesar rambut di belah 7. Nauzubillahi min zalik. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Salah dan janggal dalam penyampaian, ambo minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.